Sobat Komsos, kembali kita berjumpa dalam program Bisik, Bincang Asik bersama Komisi Komsos Keuskupan Bandung. Halo Pastor, Pastinus. Halo Pak Stef. Apa kabar? Kabar Sehat baik, selalu? Sehat selalu. Gimana kalau kita buka aja masker? Ya, kita sudah antigen. Sudah sehat. Kita sudah juga menjalankan prokes ya. Ya. Oke, Pastor. Kita masih banyak perbincangan mengenai keluarga karena ternyata dari sobat-sobat Komsos itu banyak sekali respon menanyakan mungkin kasus yang memang sedang dihadapinya. Ya. Nah, kali ini saya ingin sedikit ada cerita. Ya. Jadi ada seorang wanita sudah menikah. Ya. Nah, sebelum menikah itu dia punya pacar. Ya. Punya pacar, tapi kemudian entah bagaimana mereka terpaksa harus putus. Ya. Nah, setelah putus, dia berpacaran dengan laki-laki lain yang sekarang menjadi suaminya. Ya. Nah, di tengah gelombang rumah tangga yang pastikan tidak selalu mulus, itu tiba-tiba si istri bertemu kembali dengan pacar lamanya, pacar yang dulu sudah putus itu. Ternyata mereka seperti belum selesai, masih saling cinta atau bagaimana. Mereka pertamanya cuma sekedar ngobrol, lalu mereka janjian jalan-jalan. Dan rupanya di situ si istri menemukan sekali banyak kekosongan-kekosongan yang dia inginkan di dalam keluarganya justru terpenuhi oleh si pacar lamanya itu. Sampai hubungan itu makin dalam, mereka sampai hubungan suami istri dan sebagainya. Nah, ketika itu sudah terjadi, tiba-tiba suami menyadari ada sesuatu yang nggak beres dengan si istri. Dan setelah terjadi mungkin diselidiki atau bagaimana, akhirnya perselingkuhan itu terbongkar. Dan si istri mengakui, dia mengatakan, ya saya itu mendapatkan yang tidak saya dapatkan dari kamu. Saya tidak bahagia dengan kamu, saya tidak puas dengan seks dan sebagainya. Dan saya mendapatkan itu dengan pacar saya dulu. Dan sekarang saya ingin cerai. Nah, bagaimana Pastor kalau mengalami peristiwa seperti itu? Ya, pertama Pak Stef, mungkin ini ya kasus semacam ini namanya CBLK kan ya? CBLK. Cinta lama belum kelar. Itu mungkin yang terjadi ya. Iya, betul. Tapi oke lah, itu jokes ya, candaan. Tapi ada yang serius kalau kita melihat kasus ini. Yang seriusnya adalah bahwa si istri ini berarti belum juga memahami yang namanya tujuan perkawinan. Kalau kita lihat tujuan perkawinan itu dalam kanon 1055 misalnya, kan ada 3 di sana. Yang pertama disebutkan adalah bonum connugium. Nah, bonum itu adalah kebaikan, bukan kebahagiaan. Kebaikan. Bisa jadi pasangan suami istri itu penuh perjuangan, penuh penderitaan. Tetapi karena mereka satu dalam perkawinan menjadi baik. Ya, ini yang harus dicatat. Barangkali itu sudah dipenuhi pikiran mereka dengan perkawinan yang memiliki tujuan adalah semata-mata kebahagiaan atau semata-mata sebagai kesejahteraan. Tidak. Dalam gereja Katolik dikatakan tujuan perkawinan yang pertama adalah bonum connugium, ya, kebaikan suami istri. Maka yang diusahakan adalah apa yang baik dipersembahkan kepada pasangan, bukan hanya menuntut hal-hal yang baik juga, tapi justru berjuang untuk mempersembahkan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, juga kita sangat menyayangkan kalau terjadi demikian, karena kalau sudah menjadi pasangan suami istri, maka mestinya tidak lagi membanding-bandingkan dengan orang lain. Waduh, ini dia lebih baik daripada istri saya. Harusnya tidak. Mengapa? Karena di dalam gereja Katolik ada yang disebut dengan ciri hakiki esensial perkawinan. Itu ya, sangat esensial, yaitu indissolubilitas atau sifat tak dapat diputus atau tak terceraikan, itu ya. Nah, di sini ditekankan adalah bahwa hubungan suami istri itu harus eksklusif. Ya, eksklusif.
tidak terbuka lagi dengan orang lain, maka tidak mungkin ada will wanita idaman lain atau ada ya pil atau pil pria idaman lain, nggak ada lagi. Yang diberikan, dianugerahkan oleh Tuhan kepada saya adalah ya ini pasangan saya ini. Mungkin saya penuh perjuangan, dia ya seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya, bahwa seseorang itu tidak menikahi seseorang juga yang sempurna, tidak, pasti ada kekurangannya. Iya. Orang tapi harus saling memaafkan, saling menerima dan berjuang satu sama lain. Iya, karena masing-masing orang kan punya kelebihan, tapi juga ada kekurangan. Jadi dia memang menemukan kelebihan, tapi sebetulnya mungkin si suami itu lebih banyak lagi kelebihan yang tidak ada di dalam diri pacarnya itu ya. Nah, katakanlah ini udah terbongkar, Pastor. Nah, yang sering dikeluhkan adalah ini akan tetap kita bertahan, tapi kan karena si suami sudah terluka, dia merasa ada perasaan tanda kutip jijik ketika misalnya harus tidur bersama gitu. Karena dia selalu membayangkan ini istriku sudah dengan laki-laki lain ya. Untuk si istri pun sekarang kan sudah hubungannya sudah lain. Mungkin dalam mimpi-mimpinya dan sebagainya yang dia bayangkan si pacarnya itu, bahkan mungkin ketika berhubungan suami istri pun yang terbayangkan dia sedang bersama si pacarnya itu. Nah ini kan sudah tidak sehat, Pastor. Nah kalau seperti itu gimana nih, Pastor? Ya, pertama-tama bahwa kita orang Kristiani. Ya, kalau kita berbicara mengenai orang Kristiani, maka kita rujuk yang menjadi dasar ajaran kita. Bisa kitab suci, bisa juga kitab hukum gereja, atau bisa juga ajaran para paus. Nah, kalau kita melihat sumber-sumber ajaran kita ini, maka kita sebagai orang Kristiani selalu dipanggil atau diminta supaya kita berlaku sebagai orang Kristiani. Cinta kasih Kristiani. Apa sih cinta kasih Kristiani itu? Ya, salah satunya adalah tidak menolak, mengampuni pihak yang bersalah. Ya, ini yang sangat penting. Yang menerima kembali. Memang saya juga kadang-kadang ya, kalau saya mendengarkan kisah suami istri itu, saya kadang-kadang tidak sadar bahwa saya juga menangis atau sedih. Karena memang pergulatan mereka, tantangan mereka itu juga sangat berat. Tidak gampang, tidak gampang itu ya. Memang menghadapi masalah semacam ini. Tetapi yang harus diperjuangkan adalah bagaimana mereka rukun kembali, ikatan perkawinan mereka diperbaiki kembali. Dan saya rasa ya Pak Steve ya, kalau seandainya rendah hati kedua-duanya saling menerima kembali, ada jalan ya, ada jalan untuk memperbaiki ini gitu ya. Maka dalam kitab suci misalnya di dalam Hosea bab 1 sampai 3 misalnya, di sana pergulatan yang luar biasa. Istrinya di sana itu melakukan perselingkuhan, tetapi Nabi Hosea tetap bersama dengan istrinya ini. Itu luar biasa. Itu sebagai contoh bagaimana kesetiaan itu diperjuangkan satu sama lain. Itu perlu kedewasaan. Kedewasaan juga. Ya, perlu lapang dada untuk mau mengampuni. Itu ya yang diperlukan ya. Lalu yang berikutnya juga ya, pertama-tama kita juga memanggil pasangan suami istri. Ya, kalau sudah menyatakan bahwa saya mengambilmu sebagai pasangan hidup saya, maka buatlah komitmen sungguh-sungguh, itu ya. Jangan lagi mengatakan, oh ini istri saya ini atau suami saya ini kok tidak sehebat yang lain. Oh tidak, gitu ya. Karena ini milik Anda bersama, milik Anda berdua. Harus diingat bahwa Anda sudah dipersatukan oleh Allah. Jangan hanya dilihat relasi perkawinan ini hanya relasi manusia. Jangan, ya. Dan menarik Pak Steve begini, Paus kita ini, Paus Fransiskus ya. Di dalam Amoris Laetitia nomor 39, dia mengatakan begini, wah saya sedih dengan cara berpikir atau kebiasaan atau kecenderungan umat atau masyarakat zaman modern. Mereka membangun relasi seperti jaringan sosial, seperti media sosial itu loh, seperti Twitter ya. Saya main Twitter atau seperti Facebook. Kalau saya suka dengan orang itu, maka saya afirmasi pertemanan, saya terima itu ya. Kalau saya tidak suka, maka saya tinggalkan atau saya blok. Nah, rupanya cara berpikir semacam ini juga dialami oleh keluarga-keluarga. Kalau tidak suka, maka mencari relasi yang lain seperti jaringan sosial tadi. Nah, ini Paus kan mengatakan
ini adalah relasi yang sementara dan harusnya tidak boleh terjadi di antara suami istri, karena relasi suami istri itu seumur hidup, ya, bukan sementara, ya itu. Ya. Dan kembali lagi hakikat perkawinan itu dipersatukan oleh Allah. Allah. Ya, oleh Allah. Ya, itu. Dan itu berarti kita tidak lagi punya wewenang untuk memisahkan atau mencampuri lagi untuk adanya suatu campur tangan dari pihak ketiga, ya seperti itu. Ya. Oke. Nah, Pastor, mengenai perselingkuhan ini, memang banyak terjadi. Ya. Dan mungkin Pastor juga mengalami bahwa perselingkuhan juga menjadi salah satu alasan untuk mengajukan anulasi, ya. Ya. Nah, kalau seperti itu jadinya tidak memenuhi syarat untuk begini, Pak Stef, ya. Nah, memang ini kita harus merujuk pada kanon, ya. Yeah. Kanon 1152 itu mengenai perselingkuhan. Nah, kalau perselingkuhan itu memang sungguh-sungguh terjadi, sungguh-sungguh terjadi itu dalam arti terjadi persetubuhan, ya. Atau memang juga ada kepastian moral, entah itu terbukti atau tidak, tetapi bahwa ada kepastian moral, itu ya. Maka memang pertama-tama yang dikatakan di dalam Kanon 1152 itu, pihak yang tidak bersalah dipanggil untuk tergerak hatinya dengan cinta kasih Kristiani, yaitu tadi memaafkan. Ya. Tetapi ya, kalau tidak memungkinkan hal itu terjadi, maka pihak yang tidak bersalah memiliki hak, ya, untuk berpisah sementara, tetapi tetap ada ikatan. Nah, pisah ranjang itu ya, selama 6 bulan. Tetapi kembali lagi, itu harus atas izin atau persetujuan dari ordinasi wilayah. Ordinasi wilayah itu ya Bapak Uskup, atau Bapak Vikjen, atau kalau di tempat lain adalah Vikaris Episkopal. Ya. Nah, yang kadang-kadang terjadi begini, maka juga pada kesempatan ini kita juga mengingatkan para pastor, ya, entah itu pastor paroki atau pastor vikaris paroki, kalau kasus perselingkuhan itu dan sudah pisah ranjang, itu diceritakan di dalam pengakuan dosa. Ya. Misalnya seseorang itu, aduh pastor, saya itu punya dosa. Dalam pengakuan dosa, dalam pengakuan dosa. Ya. Nah, jangan menyelesaikan di dalam pengakuan dosa itu. Ajaklah yang bersangkutan di ruang tamu. Karena apa yang dibicarakan di dalam ruang pengakuan dosa itu tidak bisa dibuka di ruang publik. Tidak boleh diberitahukan kepada siapapun. Maka ya nanti kita berhenti gitu ya. Kita tidak bisa membantu yang bersangkutan. Dan dalam pengakuan dosa itu juga jangan memberikan izin untuk melakukan pisah ranjang itu, karena pastor tidak memiliki wewenang untuk itu. Oh, jadi misalnya saya ngaku pastor, boleh saya pisah ranjang, lalu pastor Bapak pengakuan bilang ya silakan gitu. Itu jangan, itu jangan, karena yang kita anjurkan adalah yang bersangkutan kita tanamini dulu, kita dengarkan dulu, tetapi di ruang tamu, gitu ya. Bukan di ruang pengakuan ini, supaya kita tahu sih apa permasalahannya. Dan nanti kalau seandainya ada indikasi bahwa memang terjadi perselingkuhan itu, maka kita sarankan misalnya ke ordinasi wilayah. Di keuskupan lain itu ke tribunal, supaya tribunal menyelidiki apakah memang benar terjadi perselingkuhan itu. Maka nanti di sini kalau memenuhi persyaratan terjadi perselingkuhan itu, maka ordinaris wilayah memberikan persetujuan untuk pisah ranjang selama 6 bulan. Jadi selama 6 bulan ini tujuannya seperti tadi di dalam 1 Korintus bab 7 ayat 5, supaya masing-masing memiliki waktu untuk berdoa, mengoreksi diri, memperbaiki diri, memaafkan satu sama lain. Nah, itu sangat penting. Nah, nanti kalau sudah lewat, maka diharapkan bersatu kembali. Tapi harus diingat di sini bahwa jangan sampai ketika mereka sudah pisah ranjang ini lalu terbuka peluang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan merasa lebih bebas. Merasa lebih bebas. Maka ordinasi wilayah inilah harus melihat ini juga, gitu ya. Lalu bagaimana pendidikan anak, itu apakah terabaikan atau tidak, gitu ya. Nah itu pasti. Ya kembali lagi lah, ujung-ujungnya nanti anak yang akan menjadi korban. Ya itu. Anak yang menjadi korban. Ya. Nah kemudian Pastor ada lagi nih kasus lain lagi, ya. Perselingkuhan udah, ada lagi poligami, Pastor. Ya. Di gereja Katolik itu mengenal tidak poligami? Poligami tidak dikenal oleh gereja Katolik, tidak diajarkan, dan bahkan ditolak. Ditolak ya? Ditolak oleh.
Kalau misalnya kita lihat dasar ajaran kita misalnya ya, contoh ya, ini kita karena bahasan kita adalah hukum, sekarang itu kita lihat hukum misalnya. Kalau kita melihat kanon misalnya ya, 1055, jelas sekali dikatakan di sana bahwa perkawinan terjadi antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Seorang ini penting. Ya, tidak dikatakan seorang laki-laki dengan beberapa perempuan atau perempuan-perempuan, oh tidak. Itu satu. Yang kedua, kalau kita lihat lagi kanon 1056. Dikatakan di sana bahwa ciri hakiki esensial perkawinan ada dua. Yang pertama unitas. Unitas itu adalah kesatuan atau monogami. Monogami di kita itu loh. Monogami. Jadi ikatannya sungguh-sungguh eksklusif, tidak lagi terbuka kepada pihak lain, itu hanya kepada pasangan yang sah. Lalu yang kedua adalah indissolubilitas atau sifat tak dapat diputuskan atau tak terceraikan. Nah, ini dasar yang kedua. Dasar yang ketiga, kanon 1141. Apa yang dikatakan di sana? Perkawinan yang sudah sah atau ratum dan sudah disempurnakan dengan konsumatum atau persetubuhan, maka hanya kematian yang memisahkan keduanya. Itu luar biasa loh. Luar biasa. Nah, lalu saya juga tertarik dengan ajaran gereja di dalam Katekismus Gereja Katolik. Saya rasa ini umat kita perlu membaca Katekismus Gereja Katolik. Nanti silakan saja dibuka itu ya di rumah atau kalau mendengarkan video kita ini. Nomornya adalah 2387 atau bisa melihat nomor yang lain 1645. Dikatakan bahwa poligami ini tidak bisa diterima di dalam perkawinan Katolik karena kita menekankan persekutuan itu seorang perempuan dengan seorang laki-laki, tidak kepada banyak orang itu ya. Tadi harus seorang itu ya, laki-laki dan seorang perempuan, monogami. Dan juga yang berikutnya adalah bertentangan dengan apa yang sudah diajarkan di dalam kitab suci. Itu di dalam Markus 10 bab 8 sampai 9 itu sudah jelas bahwa Tuhan Allah menciptakan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan dengan begitu mereka bersatu dalam ikatan perkawinan. Tidak dikatakan bersatu dengan beberapa orang, oh tidak. Satu orang saja itu. Satu-satu. Jadi dasarnya memang sudah kuat sekali itu mengenai poligami ini. Nah, kemudian ada kasus begini, Pastor. Ini juga terjadi dalam keluarga Katolik. Bagaimana pasangan itu sudah lama menikah, kemudian tidak pernah punya anak, tidak bisa punya anak lah. Entah sudah berobat kemana-mana dan sebagainya. Ternyata divonis bahwa istri itu rahimnya memang bermasalah. Dan memang dokter mengatakan kamu memang tidak akan pernah bisa hamil. Nah, sementara kan keluarga itu mendambakan kehadiran seorang anak. Lalu si istri itu dengan sukarela, sekali lagi dengan sukarela mengatakan, sudah Mas, kawin lagi sajalah, cari istri lain, aku tidak dicerai, kamu kawin lagi saja supaya kita bisa punya anak. Entah mungkin dengan perjanjian, nanti kalau kamu punya anak pertama, nanti buat aku, lalu nanti kalau anak kedua ya silakan untuk dia dan sebagainya. Nah, bagaimana Pastor kalau seperti itu di gereja Katolik? Nah, baik. Maka di dalam gereja Katolik sebenarnya sangat baik. Karena sebelum menikah itu ada persiapan perkawinan ya. Nah, di dalam persiapan perkawinan itu maka salah satu yang diberitahu kepada calon pasangan adalah yang tadi itu, soal mandul atau tidak memungkinkan punya anak. Nah, di dalam gereja Katolik, dalam kitab hukum gereja itu ya, 1084 itu di dalam kanon ini. Itu dikatakan bahwa mandul itu atau steril itu tidak menjadi alasan tidak sah perkawinan atau tidak bisa juga menjadi alasan untuk anulasi soal mandul itu ya. Kecuali kalau yang bersangkutan sudah tahu sebelum menikah bahwa dia itu memang mandul karena mungkin sudah dia periksa ke dokter ya. Ketika ditanya oleh calonnya, bagaimana, apakah kamu sehat? Oh ya, saya sehat. Nah, ini penipuan. Nah, yang membuat perkawinan bermasalah atau batal atau tidak sah karena penipuan. Menipu karena sebenarnya dia steril, mandul, tapi dia mengatakan tidak. Jadi bukan sterilnya yang membuat perkawinan tidak batal, sah, tapi penipuan itu ya.
Jadi kita sarankan atau kita beritahu umat kita bahwa kalau pasangan Anda tidak memungkinkan memberikan keturunan kepada Anda, harus ingat bahwa tujuan perkawinan bukan keturunan, tetapi keterarahan pada kelahiran anak. Keterarahan pada kelahiran anak. Artinya apa? Kalau saya mendapatkan anugerah dari Tuhan, anugerah anak, maka saya terima. Karena anak itu anugerah. Dalam bahasa Latin itu donum. Donum itu anugerah. Dan bukan hak, bukan dirito, ya, bukan hak, ya. Tapi anugerah dari Allah. Barangkali anugerah Allah itu diberikan oleh Allah bukan dengan kelahiran anak, tapi mungkin dengan kesehatan, dengan yang lain. Itu bisa ya. juga begitu. Maka di dalam Humanae Vitae misalnya atau dalam dokumen gereja yang lain dianjurkan mereka yang tidak memiliki anak, maka marilah terbukalah untuk memperhatikan anak-anak yang terlantar, yatim piatu, atau mengadopsi anak-anak itu. Mungkin dengan begitu malah cinta mereka luar biasa karena mereka tidak melahirkan anak dari darah mereka itu ya, dari secara biologis, tapi mereka memberikan cinta yang luar biasa. Itu luar biasa malah. Nah, itu. Ya, saya memang menemukan keluarga-keluarga yang seperti itu, mereka sendiri tidak punya anak, mereka mengadopsi, malah sayangnya luar biasa, lebih daripada anak kandung bahkan kadang-kadang seperti itu. Lalu juga Pak Steve, mungkin juga sekaligus kita beritahu umat kita dalam kasus ini, karena ada banyak umat kita mungkin karena tidak tahu, ataupun kalau tahu tapi ya memberanikan diri saja. Ada banyak umat kita juga kalau tidak memiliki anak lalu melakukan bayi tabung. Dalam gereja Katolik secara moral bayi tabung itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan itu ya. Sama sekali tidak diperbolehkan. Nah, kalau umat kita itu membaca sumber ajaran itu bisa dibaca misalnya Humanae Vitae, itu ya. Bisa dibaca juga Donum Vitae, itu ya. Lalu bisa dibaca juga Dignitas Personae, itu ya. Dokumen-dokumen ini semua mengatakan bahwa bayi tabung itu tidak diperbolehkan oleh gereja. Walaupun sumbernya dari sperma dan telur dari mereka ya. Mengapa? Karena di sana kalau bayi tabung terjadi, pertama, walaupun sperma dari istri atau suami, tapi tidak terjadi persetubuhan alami. Iya, betul. Itu pasti terjadi yang namanya spermanya itu ketika melakukan persetubuhan lalu dibuang keluar, bukan di dalam rahim misalnya tapi dibuang keluar. Yang kedua, bahwa kan ada ribuan embrio itu, ada ribuan itu ya, dan masih hidup, itu ya. Lalu dipilih yang mana ada campur tangan pemilihan itu yang baik itu. Ya. Lalu yang lainnya mau kemana? Nah, bisa dihanguskan, berarti terjadi aborsi, atau bisa disimpan berikutnya. Dengan kata lain, bisa terjadi dalam satu sperma itu dengan ovum itu bisa terjadi nanti manusia itu ya. Dan efek yang lain, kalau terjadi demikian, bisa juga terjadi yang namanya incest. Karena misalnya sebagian disimpan di bank, lalu nanti ditelurkan kepada orang lain. Nah, nanti kalau suatu saat itu bisa kacau, bisa terjadi perkawinan saudara. Nah, secara moral atau secara medis itu tidak baik juga. Jadi bank sperma itu juga tidak diakui oleh gereja Katolik. Itu ditolak atau dilarang oleh gereja. Itu dilarang ya. Dan sangat disayangkan bahwa ada banyak dokter Katolik yang mungkin mengabaikan etiket Kristiani, tidak menjalankan profesionalitas kedokterannya dengan merujuk pada etiket Kristiani atau moralitas Kristiani. Harusnya mereka juga tahu apa yang diperbolehkan, apa yang tidak diperbolehkan oleh gereja. Iya, oke. Nah, mengenai masalah anulasi itu sendiri, Pastor. Kalau kita mengajukan anulasi, itu kan kita sudah bahas bahwa itu akan jadi lama sekali, bisa bertahun-tahun prosesnya. Nah, tahapannya itu sebetulnya bagaimana sih, Pastor, prosesnya itu? Karena kadang-kadang ada umat juga yang marah-marah karena merasa sepertinya kok aku diabaikan, tidak diurus, dan sebagainya begitu. Memang begini, Pak Steve ya. Sekali lagi, anulasi itu bukan pilihan pertama. Kalau terjadi masalah dalam keluarga, anulasi bukan pilihan pertama, tapi pilihan paling terakhir. Kalau semua usaha rekonsiliasi sudah dilakukan dan
Dasarnya memang terjadi sebelum perkawinan. Jadi hal yang membuat perkawinan tidak sah itu, bisa dibatalkan itu, faktanya terjadi sebelum perkawinan. Ya, barulah bisa terbuka kemungkinan untuk anulasi. Tapi begini Pak Steve, seringkali umat kita itu, karena tadi cara berpikirnya adalah, ini sama saja dengan perceraian, atau sama seperti pengadilan negeri. Nah, enggak, beda itu ya. Ada umat kita yang tidak mau omong. Kita minta biasanya menceritakan kisah perkawinan itu, maka ada 3 babak, itu ya, atau minimal 3 ya. Pertama adalah masa perkenalan dan pacaran. Ceritakan apa yang dialami di situ, bagaimana karakter pasangan ini. Lalu yang kedua, menjelang perkawinan. Apa yang dilakukan menjelang perkawinan ini? Apakah ada persiapan di sana? Siapakah yang memutuskan untuk menikah? Bagaimana tanggapan keluarga? Dan bagaimana kesepakatan yang sudah dibangun? Lalu apa yang terjadi pada saat perkawinan? Berarti tahap ketiga. Ada 4 tahap berarti. Lalu setelah itu bagaimana saat memberikan kesepakatan perkawinan? Maka kita tanya, bagaimana perasaan kamu ketika mengucapkan kesepakatan itu? Itu sesuai enggak dengan hatimu? Atau bagaimana tanggapannya dia? Karena ada begini loh, kasus, saya pernah mengalami kasus itu, ada suami dan istri. Ketika mereka menikah itu, si suami nggak mau berfoto. Nggak mau. Dia mengatakan, nggak mau, nanti ketahuan sama teman-teman. Berarti ada apa kan? Ya itu ada sesuatu tuh. Nggak mau menikah. Kabar gembira kok tidak? Nggak mau gitu. Atau nggak mau berpegangan tangan misalnya. Nggak mau, itu ada sesuatu. Lalu setelah perkawinan, hari-hari setelah perkawinan, di mana mereka tinggal, bagaimana malam pertamanya, apa yang dihadapi, bagaimana tantangan yang dihadapi. Nah, kita minta semua ini diceritakan. Mengapa? Karena di situ nanti kita lihat, rupanya bahwa memang ada indikasi yang kuat perkawinan mereka ini sebelum perkawinan memang ada masalah. Maka bisa kita kita selidiki lagi, ada dasar anulasi. Tapi kalau sama sekali tidak ada dasar anulasi dari kisah ini, kita juga berani menolak. Menolak, mengatakan tidak bisa dianulasi oleh gereja. Nah, jadi pengajuan anulasi tidak selalu akan diterima ya Pak Surya. Banyak juga yang ditolak ya. Banyak sekali yang ditolak juga, ya. Tidak selalu. Dan harus bersabar itu karena memang prosesnya pemeriksaan itu juga panjang gitu dan harus hati-hati. Ya, memang prosesnya panjang. Itu sama seperti di pengadilan negeri juga ya. Kita harus konsisten, gitu ya. Jadi kita terima surat gugat ya. Surat gugat itu dalam bahasa Latin libellus. Ya, seperti yang tadi harus menceritakan masa pacaran, perkenalan, lalu menjelang perkawinan dan hari-hari setelah perkawinan. Itu menceritakan, itu libellus, gitu ya. Surat gugat. Lalu kita periksa ini, libellus ini. Lalu baru kita melakukan pemanggilan. Pemanggilannya tidak hanya yang menggugat, tapi yang tergugat. Lalu ada 2 saksi kan, dari pihak yang menggugat dan dari pihak yang tergugat. Lalu selalu kita cross check. Lalu kita bahas bersama-sama di antara kita, para hakim itu ya, para pastor itu yang ada di tribunal kita. Dan itu kita harus sampai pada kepastian moral. Ya, kepastian moral ya, Kanon 1608. Jadi bukan hanya semata-mata kepastian yuridis atau kepastian hukum, tapi kepastian moral. Mengapa? Jangan sampai anulasi itu membuat skandal di tengah umat. Nah, itu penting sekali juga. Itu penting. Penting. Oke, terima kasih Pastor. Sudah banyak sekali kita bicara mengenai kasus-kasus perkawinan, juga bagaimana itu anulasi dan apa bedanya dengan perceraian. Mungkin ada kesimpulan terakhir sebelum kita menutup program ini, Pastor? Saya ada kesimpulan terakhir, itu saya tertarik dengan ajaran Paus Yohanes Paulus II yang sudah menjadi santo di dalam anjuran apostoliknya Familiaris Consortio nomor 20. Itu sangat menarik dan sangat mendalam juga ya, kita dengarkan bersama-sama. Familiaris Consortio nomor 20 dari Paus Yohanes Paulus II. Persekutuan suami istri bercirikan bukan hanya unitas atau kesatuan atau monogami, melainkan juga sifat tak terputuskan atau tak terceraikan, indissolubilitas. Sebagai pemberian diri timbal balik antara 2 pribadi, persatuan yang mesra itu begitu pula kepentingan anak-anak, menuntut kesetiaan seutuhnya dari suami istri
dan meminta kesatuan yang tak terceraikan antara mereka. Termasuk kewajiban pokok gereja menyatakan lagi dengan tegas, seperti telah dijalankan oleh para bapa sinode, ajaran bahwa pernikahan itu tidak dapat diputuskan atau tak terceraikan, indissolubilitas. Terhadap mereka semua yang sekarang ini menganggap terlampau sulit, bahkan mustahil terikat seumur hidup pada satu pribadi, dan mereka yang terperangkap dalam kebudayaan yang menolak sifat tak terceraikan dari pernikahan, serta terang-terangan mencemoohkan kesanggupan kesetiaan suami istri, sungguh perlulah meneguhkan lagi warta baik tentang sifat definitif cinta kasih suami istri yang mendapat dasar maupun kekuatannya dalam Kristus. Sifat tak terceraikan pernikahan berakar dalam penyerahan pribadi yang menyeluruh antara suami dan istri, dan dituntut demi kesejahteraan anak-anak, demi kebaikan anak-anak. Memberi kesaksian tentang nilai tak terhingga yang ada pada sifat tak terceraikan dan kesetiaan dalam pernikahan, itulah salah satu tugas yang paling bernilai dan mendesak bagi suami istri Kristen zaman sekarang. Sekali lagi, ini kutipan dari Paus kita, Paus Yohanes Paulus II, dalam Familiaris Consortio nomor 20. Terima kasih. Terima kasih Pastor sudah memberikan pencerahan buat kita. Mudah-mudahan Sobat Komsos juga dapat lebih mengerti dan mendalami makna dari sebuah perkawinan. Kita akan jumpa lagi Pastor nanti dengan bisik berikutnya. Baik, dengan Pastor. tema-tema lainnya yang juga tidak kalah menariknya. Baik, Pastor. Terima kasih Pastor. Ya, sampai ketemu jumpa. lagi. Ya, sampai jumpa.